Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our group 4. Dan kali ini kita akan membahas tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Nah, gimana sih kaitannya antara ketiga tersebut? Mungkin langsung saja kepada rekan saya, silakan untuk memberikan pembahasannya. Baik, yang pertama, pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Sedangkan lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya, korelasi antara manusia dengan lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi, secara harfiah, ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi secara harfiah, berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi, misalnya yang pertama, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi ialah studi ilmiah dengan interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Yang ketiga, ekologi adalah biologi lingkungan. Selanjutnya, lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup diantaranya. Yang pertama adalah tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan dan juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Yang kedua adalah udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Yang ketiga, air, baik sebagai tempat tinggal makhluk hidup maupun air yang berbentuk sebagai uap menentukan kelembaban dari udara. Yang keempat, cahaya, terutama cahaya matahari yang banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Yang kelima, suhu atau temperatur. Yang keenam, sedangkan komponen biotik yang lainnya ialah produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu selain itu dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah rantai makanan, yakni siklus makanan atau antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua itu adalah habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga adalah populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang menentukan besar populasi adalah kelahiran menambah besarnya populasi, kematian mengurangi populasi, perpindahan keluar mengurangi populasi, sedangkan perpindahan ke dalam menambah populasi. Oke, yang keempat adalah komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Yang kelima adalah biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem-ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara satu ekosistem dan ekosistem lainnya. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini adalah inilah yang disebut dengan biosfer. Oke, materi selanjutnya adalah pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada saat ini manusia hidup mengembara. Mereka hidup dari hasil perburuan pada saat manusia hidup mengembara, mereka hidup dari hasil perburuan, mencari buah-buah serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Bila bintang buruan mulai Bila binatang buruan mulai berkurang,
Mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Akan tetapi, lambat laun dengan bertambahnya jumlah populasi mereka, cara hidup semacam itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian mereka mulai mengenal cara bercocok tanam yang masih sangat sederhana, yaitu dengan membuka hutan untuk dibuat lading yang ditanami dengan umbi-umbian atau tanaman lain yang telah dikenal sebagai bahan makanan. Rumah-rumah mereka pada saat itu terbuat dari kayu yang beratap daun-daunan. Bila masa kesuburan tanah tidak memungkinkan lagi untuk memperoleh panen yang cukup kebutuhan, mereka berpindah mencari tempat baru yang masih memungkinkan untuk bercocok tanam. Kembali mereka membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal serta ladangnya. Dan dalam mencari tempat, mereka selalu memperhatikan sumber air di mana mereka memilih tempat yang dekat dengan mata air, di tepi sungai atau danau. Selain bercocok tanam, mereka mulai memelihara binatang-binatang. Dan akhirnya, mereka hidup menetap dan hasil pengalamannya, mereka mulai dapat bercocok tanam secara lebih baik. Salah dengan ditemukannya sistem bersawah dan lain-lain. Di sini manusia mulai mengetahui sifat-sifat alam lingkungan hidupnya. Tampaknya di sini uh, manusia mengetahui di sini manusia sedikit demi mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Bahkan lebih dari itu, manusia telah mengubah sistem komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan, rimba di mana penduduknya masih sedikit serta primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Untuk selanjutnya silahkan. Baik, selanjutnya itu ada sumber alam. Nah, sumber alam itu digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu ada sumber alam yang dapat diperbaharui atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup seperti hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu ada sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau disebut pula sebagai golongan sumber daya alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik ini contohnya seperti tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Nah, sumber alam biotik mempunyai kemampuan memperbanyak diri. Oleh karena itu, sumber daya alam tersebut dikatakan sebagai sumber daya alam yang masih dapat diperbarui. Lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat memperbarui diri, contohnya kayak sumber minyak, batu bara, atau bahan-bahan lainnya. Jadi kalau misalnya itu udah habis digunakan manusia, udah nggak bisa lagi diperbarui. Selanjutnya yaitu ada penggunaan sumber alam. Nah, manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber lainnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam, berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Contohnya seperti pertanian tanah, itu digunakan untuk tempat tinggal, lahan, lalu selanjutnya itu hutan, ada air, dan yang terakhir itu pertambangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Teh Jihan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, permasalahan apa aja? Yang pertama yaitu masalah erosi dan banjir. Tahu kan erosi merupakan gejala alamiah dan seringkali pula disebut sebagai erosi geologi. Nah, peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Peristiwa erosi ini juga dipercepat dengan adanya penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia.
kita telah menanam tanaman di tempat yang tidak tepat. Nah, sampai saat ini manusia masih terus menebang hutan-hutan yang tidak diimbangi dengan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang atau reboisasi. Tentunya hal tersebut merugikan bagi lingkungan. Nah, eh, adapun pencemaran lingkungan yang pertama yaitu ada pencemaran tanah. Sampah-sampah industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan telah menyebabkan pencemaran tanah. Enggak, masih ada. Oke. Sampah-sampah tersebut adalah bahan-bahan kimia yang bila terkumpul dalam jumlah tertentu dapat membahayakan kehidupan melalui tanah di mana pepohonan tumbuh berkembang. Bagi hewan dan manusia jumlah nitrat yang berlebihan merupakan racun. Hal tersebut bisa mengakibatkan sianosis pada anak-anak, yaitu timbulnya kesulitan pernafasan karena terganggunya peranan hemoglobin dan dalam peningkatan oksigen. Nah, selain itu, DDT merupakan indikasi pencemaran yang berbahaya pada tanah karena bahan tersebut tidak dapat diuraikan dan dapat meresap masuk ke dalam. Oke, untuk selanjutnya ada pencemaran air. Nah, bahan-bahan pencemar dapat tercampur dalam air dalam banyak cara, secara langsung dan tidak langsung. Misalkan, melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida, dan insektisida yang digunakan manusia dalam pertanian dan sebagainya. Nah, adapun pencemaran suara, yaitu kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagian akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat secara tidak terkontrol. Nah, hal tersebut dapat dalam tingkat tertentu sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian, kebutaan, dan depresi. Kan ada tuh ya yang kata embit-ember. Nah, itu kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada manusia dengan lingkungan sosial budaya. Alam semesta yang dikenal manusia baik melalui pengamatan indrawi langsung maupun dengan menggunakan media teknologi dan kemampuan prediksinya adalah ciptaan Tuhan Al-Khaliq. Bahkan semesta alam termasuk alam yang belum dikenal manusia serta alam yang sedang dalam proses kejadiannya, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, dalam jagat raya terdapat galaksi atau gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya miliaran dan di setiap galaksi terdapat miliaran bintang. Nah, salah satunya dari gugus bintang itu adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada satu bintang yang namanya Matahari yang dikelilingi oleh planet-planet dan salah satu planetnya adalah planet Bumi tempat tinggal kita atau manusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Olik. Terima kasih Teh Regita. Di sini saya akan menyambung dari penjelasan dari Teh Regita. Evolusi kecerdasan, evolusi teknologi, serta tahap peradaban berkembang terus sejalan dengan daya jelajah manusia, baik dalam bentuk fisikal, terlebih lagi dalam daya cipta dan imajinasinya. Namun, tampaknya ruang gerak manusia tetap ada batasnya, sebab sebagai makhluk alam, dia tetap tunduk pada hukum alam tersebut. Oleh karena itu, dalam kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, masih tetap beragam antipaso dan respons manusia terhadap lingkungan. Beberapa paham tentang hubungan manusia dengan lingkungan ini muncul, seperti yang pertama ada paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam, karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Kemudian yang kedua ada paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Beberapa tokoh terkenalnya adalah Charles Darwin, 1809-1882 dengan teori evolusinya. Dia mengemukakan bahwa makhluk hidup atau tumbuhan atau hewan dan manusia secara berkesinambungan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Pada perkembangan tersebut terjadi perjuangan hidup atau struggle for life, struggle for existence, seleksi alam atau natural selection, dan akan terjadi survival of the fittest yang kuat akan bertahan hidup. Dalam proses perkembangan tersebut, faktor alam sangat menentukan. Yang kemudian yang ketiga ada paham posibilisme yang menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor yang mengontrol peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Kemudian yang keempat ada paham optimisme teknologi. Paham ini berasal dari pemikiran man ecological dominant concept yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi yang dilakukan manusia, maka manusia dapat mengendalikannya
mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada paham ketuhanan. Sesuai dengan keyakinan agama bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, membawa amatan di muka bumi. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan antar makhluk yang tunduk pada hukum alam. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin saya cukupkan untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.